Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda dengan NIM 2311245. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Ibu Utin Mutia yang mengampuh mata kuliah pengembangan kurikulum PAI. Di sini ada 3 soal. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Soalnya yaitu aspek penekanan kurikulum dalam kurikulum Merdeka adalah pengembangan profil belajar Pancasila serta literasi numerasi. Menurutmu, mengapa dalam kurikulum Merdeka ini menekankan pada 2 poin tersebut? Nah, jawaban saya itu, mengapa kurikulum Merdeka menekankan pada pengembangan profil belajar Pancasila dan literasi serta numerasi? Kurikulum Merdeka ini menekankan kedua aspek, karena keduanya merupakan fondasi yang menentukan kualitas peserta didik di masa depan, baik dari sisi karakternya maupun kompetensi dasarnya. Nah, di sini ada pun alasannya, yaitu yang pertama itu pengembangan profil belajar Pancasila. Poinnya, poin yang A itu bisa jadi misalnya kayak menjawab tantangan krisis karakter generasi muda atau perubahan sosial globalisasi dan kemajuan teknologi. Sering membuat nilai moral, empati, dan identitas nasional melemah. Namun profil pelajar Pancasila ini membangun karakter yang kuat melalui 6 dimensi, yaitu beriman, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri. Nah, terus yang B itu membentuk peserta didik yang siap menghadapi kompleksitas zaman di abad ke-21, dunia kerja dan kehidupan menurut karakter seperti kolaborasi, kepemimpinan, tanggung jawab, dan etika. Nah, itu profil pelajar Pancasila memberikan fondasinya. Terus yang C itu mencegah disrupsi moral akibat arus teknologi dan informasi dengan nilai-nilai Pancasila. Peserta didik mampu menyaring informasi, bersikap bijak di media sosial, menghadapi perbedaan, menolak budaya, kekerasan, hoaks, atau intoleransi. Terus yang D itu yang keempat ya, melaksanakan mandat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang menyatakan bahwa pendidikan Indonesia ini harus menghasilkan manusia yang beriman, berakhlak mulia, demokrasi, dan bertanggung jawab. Terus yang kedua ini, poin yang kedua ya, penguatan literasi dan numerasi. Itu ada 4 juga. Yang A, karena literasi numerasi adalah kompetensi dasar untuk belajar sepanjang hayat. Tanpa dua kemampuan ini, siswa akan kesulitan memahami teks pelajaran atau kesulitan memecahkan masalah matematika sederhana, tidak mampu menalar informasi dengan benar. Terus yang B itu, hasil asesmen nasional menunjukkan rendahnya capaian siswa Indonesia. Misalnya data PISA dan AN itu asesmen nasional menunjukkan menunjukkan banyak siswa tidak mampu menafsirkan teks, kesulitan memahami data sederhana. Karena itu kurikulum menekankan penguatan kompetensi ini. Terus yang C itu dunia abad 21, yaitu membutuhkan kemampuan berpikir secara kritis dan berbasis data. Literasi dan numerasi ini bukan sekedar baca tulis atau hitung, tetapi literasi ini menganalisis, mengevaluasi, atau memahami konteks. Terus numerasi ini menalar, membaca data, dan menginterpretasikan grafik. Keduanya itu sangat penting dalam dunia modern sekarang ya. Terus yang D itu agar pembelajaran fokus pada kemampuan esensial, bukan hafalan. Kurikulum masa lalu terlalu padat dan banyak berisi hafalan. Kurikulum Merdeka ini mengubah fokus menuju pemahaman, berpikir tingkat tinggi, kemampuan dasar yang digunakan lintas mata pelajaran. Nah, itu jawaban dari saya dari soal nomor 1. Saya akan menjelaskan soal yang kedua lagi, yaitu salah satu di sini soalnya dulu ya. Salah satu metode pembelajaran yang sering digunakan guru dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berbasis proyek.
banyak tema yang dapat digunakan untuk pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini berikut ada 7 kategori tema proyek yang umum dibahas, yaitu kesehatan tubuh dan jiwa, teknologi, nasionalisme, sustainability, warisan dan kebudayaan, entrepreneurship, terus yang ketujuh itu demokrasi. Nah, Anda saat ini adalah seorang calon guru PAI. Jika Anda ditugaskan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk memilih tema sustainability dengan isu tentang penurunan kuantitas dan kualitas air, di mana isu ini sejalan berdasarkan isu penggunaan berkelanjutan yang dilaporkan oleh Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, di sini pertanyaan yang nomor 2, menurut Anda materi PAI yang cocok untuk memasukkan tema ini apa? Terus pertanyaan yang ketiga itu, bagaimana rencana Anda untuk mengimplementasi pembelajaran yang diintegrasikan dengan tema tersebut menggunakan pembelajaran berbasis proyek? Nah, di sini jawaban yang nomor 2 dulu. Materi PAI yang cocok untuk memasukkan temanya yaitu penurunan kuantitas dan kualitas air, yaitu materi tentang menjaga lingkungan. Dalam Islam, ini manusia adalah khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk kelestarian alam atau untuk menjaga lingkungan. Nah, air sebagai sumber kehidupan ini memiliki kedudukan penting dan harus dijaga kuantitas dan kualitasnya. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW banyak menjelaskan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Nah, itu yang jawaban nomor 2. Terus yang ketiga itu jawabannya, rencana implementasi pembelajaran PAI berbasis proyek ini dengan tema sustainability, penurunan kuantitas dan kualitas air. Berikut rencananya yaitu PJBL, metode PJBL lengkap dan sikap pakai untuk kurikulum merdeka ini. Yaitu di sini ada 6 poin. Yang pertama itu judul proyek, air sebagai amanah, upaya muslim dalam menjaga kuantitas dan kualitas air. Terus yang kedua itu profil belajar Pancasila yang disasar, yaitu berakhlak mulia, akhlak kepada alam, yaitu gotong royong, kreatif, bernalar kritis, itu yang kedua. Terus yang ketiga itu capaian pembelajaran PAI yang dicapai, yaitu peserta didik memahami nilai akhlak nilai akhlak terhadap lingkungan menurut Islam. Peserta didik ini mampu menghubungkan ayat dan hadis dengan isu penurunan kualitas air. Peserta didik ini mampu menerapkan ajaran Islam dalam aksi nyata menjaga air. Nah, itu yang selanjutnya yang keempat. Pertanyaan pemantik, yaitu mengapa Islam sangat menekankan pentingnya menjaga air? Bagaimana dampak penurunan kualitas air menurut perspektif fikih dan akhlak? Terus apa kontribusi seseorang muslim dalam menjaga sumber air di lingkungan sekolah? Nah, itu yang kelima. Terus yang kelima itu tahap pembelajaran berbasis proyek. Nah, model ini ada enam fase, yaitu yang pertama mulai dari penyataan mendasar, terus yang guru memulai dengan menampilkan data dari Dinas Lingkungan Hidup tentang penurunan kualitas air di Bangka Belitung. Terus diskusi, bagaimana Islam ini memandang fenomena ini. Terus yang kedua itu mendesain perencanaan proyek. Siswa bersama guru merumuskan tujuan proyek, produk akhir yang ingin dibuat. Contoh misalnya produk akhir. Nah, seperti kampanye poster, hemat air ala sunnah Nabi. Bisa menggunakan video edukasi berisi ayat dan hadis tentang menjaga air. Pembuatan alat sederhana, penyaring air alami, kolaborasi IPA dengan PAI. Nah, itu program gerakan wudhu satu gayung misalnya. Nah, terus yang ketiga itu menyusun jadwal, misalnya dalam 3 minggu. Minggu pertama itu penguatan materi PAI, yang berisi itu ayat, hadis, akhlak lingkungan. Terus yang untuk minggu kedua, misalnya pengamatan lapangan dan perencanaan produk. Terus misalnya minggu ketiga lagi, pembuatan produk dan presentasi. Nah, itu ya.
Terus yang keempat itu monitoring proses, guru memantau keaktifan diskusi, catatan refleksi harian, kolaborasi antara anggota dan kelompok. Terus yang kelima itu menguji hasil. Siswa mempresentasikan temuan tentang kualitas air di sekolah atau di rumah. Itu menjelaskan hubungan ajaran Islam dengan temuan mereka. Produk kampanye itu atau alat penyaring air, guru menilai dengan rubrik pemahaman ayat atau hadis, kreativitas, dampak nyata proyek atau kerjasama. Terus yang keenam itu refleksi. Siswa menuliskan apa perintah Allah yang terkait menjaga air, apa saja yang saya pelajari tentang peran Muslim sebagai khalifah. Terus ya, apa perubahan perilaku yang akan saya lakukan mulai minggu ini? Nah, itu yang kelima. Terus yang keenam itu terakhir, contoh output produk proyek. Nah, beberapa ide yang mudah diterapkan seperti poster tadi. Misalnya stop pasar, itu hemat air sesuai sunnah. Terus yang kedua itu membuat video 1 atau 3 menit minimalnya, yaitu air adalah amanah Allah. Terus yang ketiga itu infografis, jenis air dalam fikih dan dampak jika air cemar itu apa. Terus yang keempat itu audit. Air di sekolah mengukur kebocoran atau pola penggunaan air. Terus yang kelima itu kotak komitmen hemat air. Misalnya setiap siswa itu menulis komitmen. Terus yang keenam itu alat saringan. Air sederhana dari pasir, kerikil, atau arang. Terus yang ketujuh itu yang terakhir gerakan. Wudhu misalnya 500 ml sebagai bentuk ibadah ramah lingkungan. Nah, itu penjelasan saya dari soal nomor 2 dan 3. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.